Tetangga spesial kita kali ini adalah seorang model, aktris sinetron, dan aktris film layar lebar. Ini dia Yunita Siregar. Di sini secara eksklusif, Yunita menceritakan bagaimana cara dia harus mencoba berdamai ketika kehilangan orang-orang yang dicintainya. Sampai dia harus pergi ke psikolog untuk mengobati lukanya. Dan pada saat momen pergi ke umroh, dia bisa melewati healing proses dari kehidupannya untuk tahu bahwa Tuhan mendengar doa dia dan memperlakukan dia layaknya berlian. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Halo tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu bersama gue Daniel Mananta. Dan seperti biasa ini adalah tempat di mana kita akan ngobrol tentang life journey dan spiritual journey dari tetangga-tetangga kita yang datang ke sini. Nah, kalau misalnya kalian adalah bagian dari tribe kita, oke, jangan lupa untuk subscribe atau kalian juga bisa membeli official merchandise kita. Kayak baju yang gue pakai sekarang ini, tetangga saling menyangga, bukan menyangga. Nah, di mana bisa belinya? Langsung aja di sini ada QR code yang kalian bisa ikutin dan langsung membawa kalian ke official online shop kita. Pastikan juga kalau misalnya kalian udah beli, posting dong di Instagram dengan menggunakan tag ke kita di @DanielManantaNetwork dan ya dengan gaya-gayaan gitu deh. Anyway, tetangga kita hari ini spesial banget. Langsung aja Yunita Siregar. Hai Yunita. Halo Kak, wow, semuanya. Thank you so much for being here. Aku yang thank you Kak. Ini rasanya duduk di sini tuh gitu ya. Gini ya, kayak aku tadi di belakang sempet cerita sama Kak Daniel. Aku tuh penonton setia Daniel Tetangga Kamu. Jadi pas tadi kayak ngintip studionya kayak, oh kayak gitu studionya kok deg-degan ya. Gue seneng banget loh lo penonton setia gitu, kayak pendengar setia gitu, dan maksud gue kayak wow, I mean someone like Yunita Siregar tapi ternyata lo tahu juga tentang Tetangga Kamu, so I'm very honored. Thank you for saying that. Yunita, I wanna get to know you better, dan mungkin tetangga-tetangga kita yang lagi nonton pun juga wanna get to know siapa sih sebenarnya seorang Yunita Siregar gitu. Di luar dia sebagai aktris terkenal dan you know you have so many different movies dan sinetron juga dan FTV juga, model juga. Tapi siapa Yunita Siregar sebenarnya gitu? Can we start like dari masa kecil lo? Lo kan Batak nih obviously ya. Betul. Tapi tinggalnya di Jakarta. Aku tinggal di Jakarta dari lahir, tapi aku lahir di Bogor. Jadi mama papaku mamaku Sunda, papaku Batak gitu. Jadi aku lahirnya makanya di Bogor. Terus aku 3 bersaudara. Aku paling kecil. Terus juga paling aku kecil aku di Jakarta. Kayaknya gak ada yang mungkin di umur aku tuh 2006 sama 94 tuh berapa ya? 12 tahun, 11 tahun. Mamaku pergi, jadi aku SMP kelas 1. Mamaku gak ada gitu. Terus di umur aku 20 tahun papaku yang pergi gitu. Nah, aku mulai karir aku tuh di umur aku 2012 itu berarti 18 tahun ya. Wow, oke. Berarti itu berarti tanpa ayah dan ibu, tapi kamu... Papa masih ada. Papa masih ada saat itu. Oke, tahun. dan kamu memulai karir di situ gitu, di dunia model ya? Iya. Nah lucunya Kak, jadi kan aku modeling tuh 2010 sebenarnya, majalah kan zaman dulu majalah ya. Jadi kalau di sekolah tuh bisa masuk majalah tuh udah aku paling hits deh gitu kan. Yeah. Terus aku kuliah lah di UI. Nah di UI tuh ada UI Fashion Week waktu itu. Tapi lucunya aku tuh pengen bangetnya masuk UGM. Aku nangis, aku gak masuk UGM karena aku berdoa, aku bimbel ya Allah aku mau masuk UGM. Aku nangis gak keterima. Akhirnya aku masuk UI lah. Nah masuk UI, di Fashion Week itu aku ketemu sama mantan manajer aku. Dari situ lah aku mulai. Jadi kayak, memang jalannya Allah tuh bukan yang aku mau, bukan berarti yang terbaik buat aku. Karena kalau aku nggak masuk UI mungkin aku nggak di sini. Iya. Kamu mungkin udah kerja di Menteri Keuangan kali. Sama kayak bokap gitu. Dari UGM. Wow, oke. Dan kita flashback dulu ya. Waktu masa kecil kamu itu sebagai anak bungsu itu seperti apa? Aku anak bungsu. Aku lumayan
paling dimanjain gitu dong ya di antara semua gitu iya ya. lagi bener gitu. Gap yang anak kedua sama anak ke pertama Gak terlalu jauh sih Kak, cuma beda 2 tahun. Tapi Oke. aku ngerasa tuh papa aku tuh kalau ke aku lebih, kalau aku dimarahin tuh aku langsung digendong gitu. Kayak pernah kayak dikasih zaman dulu tuh MP3 itu kan Kak. ya. Kalau kakak aku dua-duanya MP3, tiba-tiba aku MP4. Apa gitu, kakak aku gak kesel ngeliatnya kayak, kok anak kecil MP4 kita MP3. Iya sih, lumayan sih kayak gak Iya, adil gitu ya kayak untuk iya. anak bungsu gitu ya. Gue actually anak sulung, anak pertama gitu kan. Dan habis itu gue punya adik dan gue ngerasain sih kayaknya orang tua gue itu becomes a better parent ketika anak yang kedua lahir. Apalagi perempuan gak? Enggak, Oh cowok, enggak, apalagi gitu. perempuan kan Kak, jadi Iya. kayak makin ya. Oh, yang dua abang, dua cowok. Yang pertama cowok, yang kedua cewek. Oke, iya sih. Dan habis itu kamu yang paling terakhir kayaknya yang paling imut, paling gemes, paling manis gitu. So, Yunita sendiri akhirnya ketika masuk ke dunia entertainment itu di modeling dulu ya, Iya, modeling dulu. di majalah-majalah gitu. Sampai akhirnya bisa tahu, wah gue punya nih bakat acting. Itu dari mana tuh? Nggak tahu Kak, jadi aku lagi audisi UI Fashion Week itu, terus ada mantan manajer aku tuh jadi juri. Terus kayak mau coba nggak syuting? So aku tanya papa kan, apa itu gitu kan? Ini kan si Batak yang pokoknya pendidikan nomor 1 gitu. Ya. Ya kalau mau coba boleh lah, tapi jangan ganggu kuliah kok ya gitu. Oke gitu, terus aku coba casting. Alhamdulillahnya langsung keterima. Terus syutingnya di luar negeri. Wow. Di Paris waktu itu. Wow, ya Love in Paris. Iya, Ya. aku langsung, terus kuliah aku bagaimana? Ya, tapi kesempatan ini kan tidak mungkin aku lewatkan dong. Betul. Iya. Berapa lama syuting di Paris ya? Jadi dia 2 season gitu Kak. Yang pertama tuh 2 minggu, aku masih bisa tuh kuliah. Oke. Yang kedua hampir 2 bulan. Gokil. Karena itu kita jumping untuk 70 episode. Jadinya aku mau gak mau aku cuti waktu itu kuliahnya. Wah itu bokap gimana tuh ketika? Ya mau gak mau, mau gak mau ya aku udah kayak, awalnya sih dia lumayan, yang season pertama dia ngikutin aku terus kemana-mana. Maksudnya aku ditemenin dia benar-benar kayak protektif banget lah sama aku. Terus mungkin dia ngeliat aku suka dan aku ngejelasin lah gimana ini gitu. Akhirnya ya dipersilahkan, dibolehkan. Dan lucunya Kak, jadi aku punya sahabat banget yang 24/7 di SMA bareng aku. Dia kuliah di Paris, keterima di Perancis gitu. Terus aku tuh yang pas dia pergi kayak nangis gitu, kayak drama lah. Nanti gue nabung ya, nanti gue kesana. Ternyata 6 bulan kemudian aku berangkat ke Paris tanpa aku harus keluar biaya dan dia nemenin aku syuting gitu kayak. Seru banget. Wow, ya Allah ini apa rezekiku. Wow, pas itu berarti bokap saat itu masih aktif kerja. Dia saat itu apa udah pensiun gitu? Nah, aku tuh agak-agak lupa, tapi intinya di tengah-tengah aku kuliah tuh dia mau pensiun. Jadi timingnya tuh bener-bener pas ketika aku udah mulai syuting. Di awal tuh dia masih kerja, tapi ketika aku udah mulai syuting, udah bener-bener syuting yang full time, papa pensiun. Jadi dia bener-bener waktunya semua buat aku. Wow. Kamu sendiri sebenarnya ngerasa lebih dekat sama almarhum ibu atau almarhum ayah? Kalau waktu kecil mungkin almarhum ibu, karena kan papa kan kerja kan, dan dia kan maksudnya dinas-dinas gitu Kak, keluar kota, jadi aku jarang ketemu. Dan nggak tahu ya, dulu tuh kayaknya aku lumayan intuitionnya lumayan tinggi gitu waktu kecil gitu. Maksudnya apa tuh intuition? Aku tuh bisa ya Kak, aku yang lain tuh enggak gitu. Aku tuh bisa, aku lagi tidur, aku lagi tidur, aku bangun, aku liat mamaku masih nafas nggak ya gitu. Misalnya aku main gitu, naik sepeda, ada suara ambulans, aku pulang aku nangis. Ya kalimatnya aku selalu sampein tuh, Nita takut mama meninggal. It was my biggest fear, paling takut. Nggak tahu kenapa, gitu. Jadi kayak mungkin udah disiapkan sama Allah kali ya gitu. Jadi pas itu terjadi kayak, loh, aku sempet, ini kan ketakutan gue yang paling besar kok dikasih. Gila. Gitu. Dan itu berkali-kali aku bangun, aku lihat mamaku, oh masih bangun. Kira-kira kenapa Allah mengizinkan hal itu terjadi gitu? Apalagi Yunita sendiri bilang kalau misalnya itu adalah ketakutan terbesar banget. Kenapa ya? Dan mamaku tuh selalu bilang pas dia sakit tuh, Nita kalau pengen mama sembuh berdoa. Yakin doa apapun dari Allah gak akan pernah ada yang gak dikabulkan. Anak kecil kan, maksudnya
Ya terus pas aku berdoa Kak, aku benar-benar berdoa, aku tiap malam tuh kalau anak kecil dulu baca Yasin gitu-gitu, aku doain mama aku, anak kecil gak ngerti sosok baca Yasin di depan airnya nanti aku kasih ke mama, padahal tahu. Itu kayak ya usaha aku aja gitu loh. Terus kayak Mama saat itu sakit emang? Sakit, cancer rahim waktu itu. Terus kayak aku berdoa terus bener-bener aku sholat berdoa terus malah dipanggil. Nah aku kan gak ngerti kayak kok sempet marah sih dulu. Pasti. Kayak, kok gini sih, kok katanya kalau doa dikabulin, kok enggak gitu sih. Nanti sepertinya tuh jawabannya ketika kamu ke umroh kali ya. Tapi kita gak bisa bahas sekarang dulu deh. Gue masih pengen fokus di masa kecilnya Yunita dulu gitu. Dimana berarti nyokap mulai sakit cancer itu ketika Yunita umur berapa? Kalau mama meninggal aku 12 tahun, berarti umur 10, 2 tahun dia sakitnya waktu itu. Itu berarti langsung tuh ya, kamu yang tadinya kayak anak ceria dan lain-lain, dan akhirnya tiba-tiba ketika mama sakit, kamu juga harus ngurusin mama juga dan lain-lain gak? Iya, tapi kayak aku gak tahu kenapa, aku udah tahu Kak. Maksudnya aku udah ada feeling itu dari lama gitu. Kayak aku gak tahu ya, aku gak bisa jelasin. Sebelum umur 10 tahun bahkan? Aku gak bisa jelasin gimana aku bisa dapat feeling itu gitu. Tapi aku ngerasa gitu loh kayak, ya aku gak lama waktu ya sama mama gitu. Makanya aku punya ketakutan itu. Sementara kakak aku gak ada yang mikir kayak gitu. Kalau sama papa ketika sebelum papa meninggal, itu ada intuisi itu balik lo gak? Ketika lihat dia di rumah sakit ada. Jadi itu yang apa ya, jadi kayak ada perasaan wah ini gak bakal lama lagi nih. Iya gak tahu dapetnya dari mana, gak ngerti, bisa ini aja. Terus ada, jadi ketika mamaku meninggal, adanya papaku perempuan, dia kayak ngambil alih lah peran mamaku gitu. Dia take care aku sama kakak aku. Terus gak lama dia juga meninggal juga tahun 2012. Jadi aku kayak kehilangan mama keduaku. Dan aku juga bisa ngerasain itu. Jadi kan dia waktu sakit di Medan, pas aku kesana, terus dia ngomong, Nita kalau udah sukses jangan sombong ya sama Bow. Kan kalau orang Batak manggilnya Bow, jangan sombong ya sama Bow gitu. Aku lihat kayak udah, aku takut ngeliat dia gitu. Jadi aku bisa ngerasain juga sih dia mau pergi waktu itu. Itu kayak kamu kehilangan 2 kali ya? 2 kali. Oh man. Dan efeknya tuh dengan childhood seperti itu, kamu sekarang seperti apa? Mungkin orang-orang gak banyak lihat kayak, mungkin kayak yang orang lihat tuh kayak ini tak, ya udah terlihatnya. Ada juga kemarin aku ketemu, saya ada yang bilang kayak, lo gak relate lah pasti sama film ini gitu. Maksudnya kayaknya hidup lo kayaknya happy-happy aja ya. Alhamdulillah aku berhasil membuat citra baik-baik aja. Padahal yang kayak aku ngerasanya, tapi jujur kan mungkin aku bisa dibilang bisa lebih ngerasa secara pemikiran aku mungkin lebih dewasa dibanding anak seumuran aku gitu. Karena dari kecil aku udah harus apa-apa sendiri, kayak waktu daftar sekolah aku harus sendiri karena kan papaku kerja gitu. Aku kayak lebih dulu melewati fase itu dibanding teman-teman aku gitu. Ya kamu lebih mandiri akhirnya. Berarti kamu sebenarnya bisa serelate apa sama karakter Kaluna di Home Sweet Loan ini? Nah itu Kak, ketika aku baca skenarionya, aku sampai stop Kak, karena aku nyesek. Karena terlalu banyak akunya di situ, dan memang kisah hidupnya Kaluna nih pelik banget kan. Jadi kayak, aduh kok sesek ya, aku sampai stop dulu kayak di scene 100 gitu, 100 berapa lah gitu. Kayak udah nanti aku lanjut lagi karena nyesek banget. Pertama samanya kayak dia anak paling bungsu dari 3 bersaudara kan. Yang kedua Kamala perempuan, Kayu Shita. Yang pertama Karya Wahab, Kanendra gitu. Aku anak paling kecil tapi anak bungsu rasa sulung kalau orang-orang bilangnya gitu. Dimana mungkin tapi ini dulu ya Kak. Kalau sekarang kita semua udah mandiri lah, udah kakakku juga semua udah berkeluarga. Ini waktu dulu, waktu maksudnya papa masih ada, terus papa meninggal segala macam. Tapi aku percaya maksudnya kalau keluarga tuh pasti akan ada minta tolongnya kan satu sama lain. Itu masalah waktu aja, mungkin nanti yang satu mau nikah, kan gue minta tolong ya lo. Betul. Ini gitu. Jadi masalah waktu aja, mungkin pada saat itu yang dimintain tolong lebih banyak, dan mungkin Allah lihat kayaknya lo paling bisa nih membantu, itu aku gitu. Jadi aku ngerasa banget jadi Kaluna sih, untuk bisa ngambil tanggung jawab yang banyak di umur yang masih muda, dan padahal harusnya itu bukan aku gitu. Untuk Sandwich Generation sendiri, lu sendiri sempat ngerasain gak? 3-4 tahun lalu tuh aku tahu banget gimana strugglingnya nyari rumah, gimana nabungnya nyari rumah. Ketika kita
berbagi sama keluarga, apalagi orang-orang terdekat gitu ya, pintu rezeki lain dibukain kok gitu, entah dari kesehatan, entah dari ya aspek segala macam gitu. Jadi nggak masalah juga sebenarnya si sandwich generations ini. Cuma yang harus kita aware adalah udah toxic belum nih buat diri sendiri gitu. Gua pengen minta tips manajemen keuangan ala Yunita Siregar.